Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Rahmawati Idris dengan NIM 10540113361 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Febrianti, 15411311221. Sebelumnya kami meminta maaf buat video offline karena kebetulan saya Niti Febrianti sedang ada acara sehingga saya belum bisa balik ke video bincang-bincangnya secara offline. Baik, saya kembalikan ke rekan saya. Adapun materi dari kelompok 9 yaitu pembinaan dan pengembangan bahasa. Nah, perlu kita ketahui teman-teman bahwasanya pembinaan bahasa adalah proses yang digunakan untuk memelihara, melestarikan, dan juga mengembangkan bahasa agar tetap efektif dalam berkomunikasi dan juga dalam pendidikan. Sedangkan pengembangan bahasa adalah upaya untuk memperkaya kosakata, tata bahasa, dan penggunaan bahasa dalam konteks yang lebih luas. Jadi, pembinaan dan pengembangan bahasa ini penting karena menjadi fondasi untuk komunikasi yang lebih efektif ke depannya dan juga ini juga bermanfaat untuk pendidikan yang berkualitas dan pelestarian budaya yang tentunya ini semua akan berkontribusi untuk kemajuan masyarakat ke depannya. Dan adapun tujuan pembinaan dan pengembangan bahasa akan dijelaskan oleh teman saya. Adapun pembinaan dan pengembangan bahasa, yang pertama itu melestarikan bahasa, menjaga keberlangsungan bahasa agar tidak punah, terutama bahasa daerah yang terancam. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan, memastikan bahwa bahasa yang digunakan dalam pendidikan berkualitas, sehingga siswa dapat memahami dan berkomunikasi dengan baik. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi, membantu masyarakat berkomunikasi secara efektif dalam berbagai konteks, baik formal maupun informal. Yang keempat, mendukung identitas budaya, memperkuat identitas budaya masyarakat melalui penggunaan bahasa yang tepat dan kaya. Yang kelima, memfasilitasi inovasi yang kreativitas, mendorong penggunaan bahasa dalam berbagai bidang, termasuk seni, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Oke, jadi teman-teman itulah tadi definisi dan tujuan dari pembinaan dan pengembangan bahasa. Nah, untuk rekan saya Neti mungkin ada yang ingin dipertanyakan terkait pembinaan dan pengembangan bahasa? Oh ya Desi, pertanyaan saya itu, menurutmu apakah perkembangan teknologi mempengaruhi pembinaan dan perkembangan bahasa? Tentu saja teknologi mempengaruhi pembinaan dan pengembangan bahasa. Teknologi ini memfasilitasi akses ke sumber belajar, memperkenalkan istilah baru, dan memungkinkan interaksi antar penutur bahasa dan berbagai latar belakang. Jadi bisa dikatakan teknologi ini sangat memberikan pengaruh terhadap pembinaan dan pengembangan bahasa. Mungkin ada lagi yang ingin dipertanyakan? Masih ada satu, coba sebutkan dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi dan ke perkembangan bahasa. Nah, dampak positif dan negatif dari teknologi ke pembinaan dan pengembangan bahasa. Untuk dampak positifnya yaitu teknologi ini bermanfaat untuk akses ke sumber belajar. Teknologi memudahkan kita untuk belajar dan belajar dari berbagai materi dan sumber belajar bahasa seperti aplikasi, kursus online dan video pembelajaran dan juga mungkin sekarang lebih cenderung ke medsos ataupun YouTube sehingga itu semua akan memudahkan kita untuk mengembangkan bahasa kita sendiri. Nah, adapun dampak negatif dari pengaruh penggunaan dari adapun dampak negatif penggunaan teknologi ke pembinaan dan pengembangan bahasa yaitu pengaruh bahasa asing. Bahasa asing, terutama bahasa Inggris, seringkali mendominasi yang dapat mengurangi penggunaan bahasa lokal kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Nah, yang kedua itu penurunan kualitas bahasa. Penggunaan singkatan dan bahasa gaul di media sosial itu seringkali merusak aturan bahasa kita. Jadi, itu juga sebenarnya berpengaruh negatif ke pengembangan dan pembinaan bahasa. Baik, itu terkait definisi dan juga dampak positif dan negatif dari penggunaan bahasa. Oke, sekarang saya mau tanya balik nih ke rekan saya Neti. Menurutmu, apa sih tantangan utama dalam pembinaan dan pengembangan bahasa? Baik, tentu saja ada tantangan utama yang dihadapi. Yang pertama yaitu globalisasi dan dominasi bahasa asing. Bahasa global seperti Inggris sering mendominasikan, mengakibatkan penggunaan bahasa lokal berkurang dan terpinggirkan. Yang kedua, perubahan sosial dan teknologi. Perkembangan teknologi dan media sosial mempercepat perubahan bahasa. Yang ketiga, kurangnya minat generasi muda. Generasi muda cenderung kurang tertarik pada bahasa, lebih memilih bahasa asing yang dianggap lebih modern atau bergensi. Yang keempat, ketidakseimbangan antara bahasa lisan dan tulisan. Banyak bahasa mengalami kesenjangan antara penggunaan lisan dan tulisannya yang bisa menghambat pembelajaran dan pelestariannya. Yang kelima, kebijakan bahasa asing yang tidak konsisten. Kebijakan pemerintah yang tidak konsisten atau kurang mendukung yang perkembangan bahasa dapat memperlambat proses pembinaan bahasa. Yang keenam, bahasa daerah yang terancam punah.
bahasa daerah yang terancam punah karena penurunan jumlah penutur asli dan dokumentasi. Yang ketujuh, kurangnya sumber daya dan aspek pendidikan. Keterbatasan sumber daya dalam mengajar mempromosikan bahasa terutama di daerah terpencil menjadi tantangan besar dalam pembinaan bahasa. Itulah tadi tantangan utama dalam pembinaan dan perkembangan bahasa. Wah, jadi ada banyak ya tantangan yang dihadapi dalam pembinaan dan perkembangan bahasa. Nah, jadi menurut Saudari Neti, apa sih yang harus dilakukan untuk tetap melestarikan pembinaan dan pengembangan bahasa ini? Karena mengingat tantangannya itu kan ada banyak. Jadi mungkin ada saran yang bisa disalurkan oleh Saudari Neti? Oh, tentu ada untuk melestarikan pembinaan dan perkembangan bahasa memiliki beberapa langkah yang dapat dilakukan meliputi yang pertama yaitu pendidikan dan kurikulum. Ya, integrasi pembelajaran bahasa dalam kurikulum formal dengan fokus pada bahasa ibu dan daerah agar generasi muda lebih terpapar dan terampil menggunakan bahasa tersebut. Yang kedua, dokumentasi bahasa. Melakukan dokumentasi bahasa, terutama bahasa yang terancam punah, melalui pembuatan kamus, buku tata bahasa, dan virtual untuk memastikan pelestariannya. Yang ketiga, promosi budaya dan bahasa, meningkatkan akan pentingnya bahasa melalui festival budaya, media sosial, media sosial, dan kampanye publik yang mendorong penggunaan bahasa dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Yang keempat, penggunaan teknologi, pengembangan aplikasi, permainan, dan media digital dalam bahasa lokal untuk menarik minat dan memudahkan pembelajaran bahasa. Yang kelima, pelatihan guru dan pengembangan sumber daya, memberikan pelatihan kepada guru tentang metode pengajaran bahasa yang efektif serta menyediakan bahan ajar yang berkualitas. Yang keenam, kebijakan pemerintah yang mendukung dan pengembangan bahasa lokal, termasuk pengakuan bahasa dalam hukum dan penggunaan dalam administrasi. Yang ketujuh, kemitraan dan komunitas. Melibatkan komunitas lokal dalam upaya pelestarian bahasa seperti melalui program pembelajaran antar generasi dan komunitas bahasa. Yang kedelapan, penghargaan terhadap penutur bahasa. Mereka memberikan penghargaan kepada individu atau komunitas yang berkontribusi dalam melestarikan dan pengembangan bahasa untuk memotivasi orang lain. Mungkin itu saja langkah-langkah yang dapat membantu dan menjaga keberlangsungan bahasa sebagai warisan budaya yang berharga dan sebagai alat komunikasi yang penting. Ya. Baik. Baiklah teman-teman, itulah tadi bincang-bincang sedikit terkait materi pembinaan dan pengembangan bahasa. Nah, adapun kesimpulannya yaitu pembinaan dan pengembangan bahasa ini sangat penting karena ini sebagai keberlangsungan komunikasi yang efektif ke depannya. Dengan demikian, pembinaan dan pengembangan bahasa ini dapat menciptakan masyarakat yang inklusif, harmonis, dan juga bisa berdaya saing dalam era global. Baiklah, mungkin cukup sekian dari kami kelompok 9. Kami meminta maaf apabila materi yang kami perbincangkan tadi masih kurang lengkap. Sekian, kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.